Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Ada tikus mencari makan, mencari jalan banyaknya cara. Salam manis saya tuturkan sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat dan salam bahagia untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Afrizal TW LCMA selaku Wakil Syuriah PCNU Yordania dan penasehat HPMI Yordania. Yang berbahagia para peserta webinar internasional. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini, yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Internasional, kelima, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Al-Ustadz Haji Afrizal TW LCMA. Yang keenam doa dan terakhir penutup. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adi Irawan. Kepada Adi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adi. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, yakni kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Internasional oleh Arin Duyana Putri. Kepada Arin dipersilahkan. Baik, syukran jazakallah, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengadakan webinar internasional yang berbahagia ini.
yang ditajuk oleh mahasiswa KKN UIN Suskaryau, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Tenapelan, Kota Pekanbaru. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana perjuangan beliau, kita dapat merasakan indahnya Islam di muka bumi Allah. Penghormatan saya yang pertama kepada Al-Ustadz Haji Afrizal TW, LCMA, selaku Wakil Suriah VCNU Yordania, dan penasihat HTNI Yordania, dan para peserta webinar yang berbahagia. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita melaksanakan acara webinar internasional Relasi Agama dan Kesehatan dengan tema Peran Agama untuk Kesehatan Mental di Masa Pandemi COVID-19. Sebagai Ketua Pelaksana dari panitia webinar ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara webinar pada pagi ini. Dan seluruh peserta webinar, selamat datang dan salam semangat. Semoga dari kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh peserta untuk menuntut ilmu lebih dalam dan lebih luas lagi. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan acara webinar ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya kita masuk pada isi acara kita yang dipandu oleh moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Alif Akbar, bisa dipanggil Alif. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya diamanahkan menjadi moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini agar sesuai dengan semestinya. Sebelum kita melaksanakan diskusi, izinkan saya terlebih dahulu membacakan daftar riwayat hidup dari pemateri kita, yaitu adalah Al-Ustadz Haji Afrizal TW LCMA. Mohon maaf, agak menunggu sedikit lama. Baik, langsung saja. Pemateri kita hari ini adalah Al-Ustadz Haji Afrizal TW LCMA. Beliau merupakan tamatan program S1 dari Al-Albaid University di Jordan. Dan juga Al-Ustadz merupakan tamatan program master dan juga merupakan kandidat doktor dari The World Islamic Science and Education atau yang disingkat WISE University di Jordan. Al-Ustadz juga merupakan wakil syuriah PCNU di Yordania dan juga Al-Ustadz sebagai penasihat dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Yordania. Sekian dari daftar riwayat hidup dari pemateri kita pada kesempatan berbahagia ini. Baik, kepada para hadirin semua,
Langsung saja kita mulai untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Afrizal TW, LCMA. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada teman-teman semua, termasuk kepada MC, moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk berbicara. Sebelumnya saya ingin share screen sebelum kita memulai. Apakah terlihat teman-teman? Lihat Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang saya banggakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syukur yang patut kita ucapkan, selalu kita pahatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik kepada kita. Karena permasalahan taufik ini adalah sesuatu yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Ada orang yang sekarang mungkin ketika diajak kepada kebaikan mereka masih terlelap. Akan tetapi ada sebagian orang ketika diajak kepada kebaikan mereka memanggil. Mereka terpanggil untuk datang kepada kebaikan tersebut. Itulah taufik. Salawat yang bertangkaikan salam yang tak akan pernah bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pejuang umat, kepada manusia terbaik, kepada seseorang yang telah diakui segala kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, mahasiswa KKN UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Benar ya? Benar Ustaz. Benar, alhamdulillah. Baiklah teman-teman semua, merupakan kehormatan bagi saya bisa mengisi acara webinar kali ini. Karena ketika ditawarkan sama Rifan Zuhardi, yaitu salah satu teman kami di Mu'ta University di Jordan ini, meminta kepada saya untuk bisa mengisi acara kali ini. Akan tetapi waktu kalau di Indonesia jam 10, di sini masih jam 6. Akan tetapi karena ingin mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan ini nanti dijadikan sebagai pemberat catatan amal saya dan teman-teman semua di kemudian hari. Insya Allah saya bersedia, saya katakan kepada Rifan Zuhardi. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran agama terhadap kesehatan mental pada masa COVID-19. Ya. Inti di sini bukan terkait dengan kesehatan secara fisik saja, akan tetapi lebih dalam kepada mental. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Ketika kita katakan manusia itu adalah makhluk sosial, ketika sesuatu yang terjadi yang mempertaruhkan batas daripada makhluk sosial tersebut, itu akan menjadi masalah, akan berakibat kepada mental pada seorang tersebut. Karena kita ini ada orang-orang yang hobinya atau yang sukanya berkumpul, bersosialisasi, hidup sosial, mungkin kalau misalkan di rumah saja tidak betah. Kemudian ada sebagian orang yang memang kehidupannya tidak suka keluar rumah. Nah, pada masa pandemi kali ini teman-teman, yang paling terasa itu adalah orang-orang ekstrovert. Ya, ekstrovert ini adalah orang-orang yang tidak betah di rumah, dia ingin pergi kemana saja, yang penting dia bisa bertemu dengan orang lain. Nah, ketika masa pandemi ini dengan sistem lockdown misalkan atau PPKM,
maka ini akan menjadikan mental seorang tersebut, yang mana hobi tersebut akan terbatas, yang akan mengakibatkan kesehatan mental tersebut akan bermasalah. Akan tetapi pada orang introvert yang tidak suka untuk berkumpul, ya hidupnya mungkin ya orang rumahan gitu. Kalau orang rumahan ini ketika terjadi yang seperti ini, dia tidak butuh adaptasi lama. Ya, tidak butuh adaptasi lama untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau di Indonesia mungkin sekarang sistemnya PPKM. Akan tetapi kalau misalkan saya ingin bercerita, kalau di Joran sendiri, ketika pertama kali pada 2019, ketika COVID melanda masuk ke Jordan, itu semua orang kaget. Bukan hanya di Jordan memang ya, di semua negara itu kaget gitu kan. Ketika itu raja di sini, Raja Abdullah II, mengambil keputusan untuk melakukan lockdown. Ketika kami menjadi mahasiswa Indonesia di sini, orang-orang Indonesia yang berada di sini, ketika dikatakan lockdown itu 24 jam, kemudian akan diberikan beberapa waktu untuk berbelanja dan keluar sebentar. Selebihnya itu di rumah. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika berita ketika itu mengatakan bahwasanya perbatasan ditutup, bahan makanan yang akan siap digunakan di Jordan itu hanya bertahan 6 bulan. Ya. Bayangkan lockdown, kemudian hanya dibuka hari Jumat saja, itu pun dibatasi. Kemudian berita yang berseliweran adalah cuman 6 bulan bahan pokok ini akan bertahan. Maka ketika itu teman-teman sudah panik gitu. Apa yang akan terjadi? Apakah ini masa-masa turunnya Dajjal atau bagaimana gitu? Kemudian ketika sudah dijalani sebulan 2 bulan, ternyata alhamdulillah menurun. Kemudian dibukakan bukan lockdown total, akan tetapi lockdown parsial, yang awalnya ketika itu mental kesehatan orang-orang di sekitar itu bermasalah. Mereka itu ketika selesai dari keluar rumah, mereka balik ke rumah itu cuci baju langsung, pokoknya ada parno yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Ketika kecemasan yang berlebihan ini terjadi pada seseorang, teman-teman, bukan hanya kesehatan mental yang terganggu, akan tetapi kesehatan fisik. Cemas itu adalah sesuatu yang lumrah, akan tetapi ketika kecemasan itu berlebihan, itu akan berdampak pada kesehatan, bukan hanya kesehatan mental. Yang awalnya kesehatan mental itu akan berakibat kepada terganggunya kesehatan fisik. Coba antum lihat, dan ini merupakan hasil penelitian juga, menyatakan bahwa orang yang adanya kecemasan berlebihan pada diri seorang tersebut, galau yang berlebihan, itu akan berakibat pada kesehatan fisik. Tidak jarang orang-orang yang misalkan orang cemas berlebihan, takut berlebihan, dia itu sariawan, kemudian sering pusing, kemudian diare gitu, banyak hal lain. Padahal itu adalah yang terganggu adalah kesehatan mental, adalah sesuatu yang bukan fisik. Akan tetapi karena hal tersebut mengganggu mental, itu akan berakibat kepada kesehatan fisik. Karena antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik, psikis dengan fisik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya peran agama terhadap kesehatan mental. Kita akan menitik beratkan kepada kesehatan mental pada masa COVID-19 ini. Teman-teman yang saya banggakan, kapan seseorang tersebut dikatakan sehat mental? Ya, kapan seorang tersebut dikatakan sehat mental? Pertama, orang dikatakan sehat mental ketika dia produktif. Nah, produktivitas ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, teman-teman semua. Seorang guru, ya, seorang guru dengan murid itu produktivitasnya berbeda. Seorang penulis berbeda, ya. Mahasiswa itu berbeda produktivitasnya. Kalau misalkan kita melihat bagaimana, ini saya akan sedikit melihat kepada sejarah ya. Kalau ketika berbicara masalah produktivitas terkait literasi misalkan, itu sering diartikan bahwasanya orang-orang yang produktivitasnya itu sangat luar biasa. Salah satu contohnya dalam bidang menulis misalkan. Contoh seperti Imam Nawawi.
Pernah dengar Imam Nawawi kan, kalau misalkan sering dengar Riyadhus Shalihin, tidak ada salah satu masjid pun di dunia ini kecuali kitab Riyadhus Shalihin itu ada dalam masjid tersebut. Imam Nawawi ini teman-teman, dia sendiri mengatakan dalam salah satu biografi yang ditulis oleh muridnya, beliau katakan selama 2 tahun dia tidak pernah meletakkan lambungnya di atas kasur. Dia tidak pernah tertidur telentang. 24 jam tersebut dia gunakan untuk menuntut ilmu, menghafal, membaca, menuliskan, dan mengajarkan. Selama 2 tahun, hal tersebut terus dilakukan oleh Imam Nawawi. Selama 2 tahun tidak pernah tidur telentang. Ya, tidurnya bagaimana? Dia hanya tidur ketika buku-buku yang ditulisnya atau buku-buku yang menjadi rujukan tersebut, dia hanya sandarkan di buku tersebut. Setelah beberapa menit, baru dia sadar, dia lanjutkan. Itu produktivitas para ulama. Ya, Imam Nawawi meninggal itu tidak sampai umurnya 45 tahun, tidak sempat menikah, akan tetapi beliau memiliki anak, kata para ulama, anaknya tersebut yang akan menjadikan derajatnya di hadapan Allah akan terus meningkat, yaitu buku-bukunya. Bayangkan, kitab namanya Al-Majmu' Syara Al-Muhadzab, kalau misalkan sekarang cetakan 27 jilid, memang tidak ditulis oleh semua oleh Imam Nawawi, akan tetapi di sini yang dituliskan oleh Imam Nawawi sebagian besar. Kalau misalkan dari 27 jilid buku tersebut, 1 jilidnya sebesar ini, ya segini 1 jilid, 27 jilid, Imam Nawawi menuliskan itu kalau tidak salah 23 atau 24 jilid. Kemudian ada yang namanya Syarah Sahih Muslim, penjelasan daripada Sahih Muslim. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, ada lagi Al-Azkar, banyak lagi. Itu produktivitas seorang ulama. Kenapa saya katakan Imam Nawawi seperti ini? Kita ingin mencontoh produktivitas kita sebagai mahasiswa dalam bidang produktif itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di antara kita adalah membaca. Ya, membaca. Ketika orang yang hobi menulis, dia produktif dalam bidang menulis, maka dia membaca itu lebih banyak. Dia menuliskan misalkan kita katakan 100 halaman, dia harus membaca 1000 halaman. 100 halaman tersebut adalah khulasah atau intisari daripada 1000 halaman yang dia baca tersebut. Ya, kalau misalkan kita mengatakan sehat mental di kalangan para mahasiswa, salah satunya adalah dia harus produktif. Produktif tidak hanya terbatas kepada menulis, membaca, akan tetapi mungkin dia bisa ceria, dia bisa bermain, dia bisa tertawa, dia bisa bahagia, dan lain sebagainya. Itu pertama. Orang yang dikatakan sehat mental itu adalah orang yang produktif. Yang kedua, seseorang yang dikatakan sehat mental itu adalah orang yang merasa syukur dan bahagia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, wahai hambaku, la azidannakum. La di sini teman-teman merupakan bentuk penekanan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bersyukur saja, niscaya akan aku tambahkan apa yang kalian syukuri tersebut. Kita mensyukuri sekarang kita menjadi mahasiswa. Syukur dengan benar-benar syukur, ya, bukan hanya terlintas di bibir kita saja. Maka nanti Allah akan menambahkan ilmu yang ada dalam diri kita. Kita bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan setiap hari dari segi misalkan keuangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan menambahkan. Di sini para ulama melihat tambahan yang ada berupa barokah tersebut, apakah tambahan, misalkan kita mendapatkan satu hari ini 100.000, misalkan kita kalau berbicara dari segi nominal, 100.000. Ketika kita bersyukur kepada Allah, apakah 100.000 itu akan ditambah menjadi 150.000 atau 100.000 itu akan bertambah barokahnya? Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya yang bertambah itu adalah barokahnya. 100.000 antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada orang yang 100.000 hanya cukup untuk satu hari saja. Tapi ada orang yang dengan 100.000 itu bisa mencukupi 1 minggu. Padahal dia punya keluarga. Apa itu? Karena barokahnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rasa syukur. Pada saat sekarang misalkan pada saat pandemi ini kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan, Allah tambahkan, Allah jaga kesehatan tersebut. Kita ini kan kadang-kadang sibuk melihat kebahagiaan, kita sibuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga kita sibuk, sehingga kita melupakan apa yang Allah berikan, dan kita tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian merasa bahagia. Saya teringat apa yang dikatakan para ulama,
ketika seorang manusia mencari kebahagiaan yang hakiki atau yang sebenarnya di dunia, dia telah mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia ini. Jadi bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan dengan alasan misalkan saya ingin bahagia dengan bahagia yang sebenar-benarnya di dunia ini. Kata para ulama, dia telah mencari sesuatu di dunia ini yang mana Allah sendiri tidak menciptakan kebahagiaan tersebut di dunia. Teman-teman coba kita lihat, ketika kita bahagia di dunia, itu hanya sebentar. Kemudian ada lagi cobaan, ada lagi kesedihan, ada lagi kecemasan dan lain sebagainya. Karena memang dunia ini ada kesedihan, ada kebahagiaan. Silih berganti. Kalau ingin kita melihat orang-orang yang merasa susah, merasa tersiksa saja tanpa ada rasa senang, itu di neraka. Sebaliknya ketika ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, tidak ada satu detik pun kita rasakan sesuatu yang akan menjadikan kita cemas, itu terdapatnya di surga. Sedangkan di dunia ini, ada kita merasa bahagia, itu sesaat. Ada kita merasa susah, itu sesaat. Karena dunia ini adalah tempat ujian, sehingga kita di hadapan Allah nanti bagaimana ujung-ujungnya. Kemudian orang yang dikatakan sehat mental itu adalah orang-orang yang optimis. Nah, orang yang optimis teman-teman, pada masa COVID seperti ini, banyak orang yang pesimis. Ya, banyak orang yang pesimis. Hadirnya agama, teman-teman semua, hadirnya agama memberikan sebuah keyakinan, karena kita kan sekarang pada masa pandemi ini, kita berhadapan dengan sesuatu yang nyata, yang mana kenyataan ini memberitahukan kepada kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Kita menghadapi sebuah ketidakpastian. Karena di antara kita tidak ada yang tahu ketika ditanya sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Ketika ada orang yang menanyakan kepada kita, kita tidak bisa menjawab. Karena kita sedang menghadapi sebuah ujian pada sebuah fase ketidakpastian yang mana hal tersebut menjadikan orang-orang pesimis. Hadirnya agama memberikan rasa optimis. Kenapa? Karena salah seorang profesor Sudrajat mengatakan, orang yang sehat mental itu adalah orang-orang yang akidah dan keimanannya kuat. Kenapa? Karena orang yang akidah dan keimanannya kuat itu akan menimbulkan sebuah keyakinan. Akan menimbulkan sebuah optimisme bahwasanya ada Allah. Ini semua adalah rencana Allah. Tujuan Allah adalah ingin melihat di antara kita siapa yang dalam ujian ini lolos, siapa yang dalam ujian ini tidak lolos. Karena inti daripada ujian ya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di kampus, kalau misalkan ujian kan itu ingin mengukur di antara teman-teman semua siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Kalau misalkan yang lolos, dia akan diangkat derajatnya ke semester selanjutnya. Atau bahkan kalau misalkan dalam ujian skripsi, dia akan resmi menyelesaikan program S1-nya. Tapi kalau dia tidak lolos, dia akan bertahan atau bahkan turun kelas. Makanya hadirnya agama teman-teman ingin menggait kembali kesehatan mental tersebut. Agar orang-orang ketika kehadiran agama ini menjadikan dia optimis, menjadikan dia percaya bahwasanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan. Karena ada sebuah ibarah mengatakan nahnu nurid, Allahu yurid, wallahu yaf'alu bima yurid. Kita ini punya kehendak, kita berkehendak. Allah juga punya kehendak. Akan tetapi ingat, kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi dan kita harus meyakini hal tersebut. Makanya hadirnya agama ini, saya ulang sekali lagi, untuk memberikan sebuah keyakinan dan optimisme bahwasanya ini semua adalah bentuk ujian karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi lagi. Kemudian orang yang dikatakan sehat mental itu adalah orang-orang yang positif terhadap diri dan orang lain. Positif terhadap diri, dia tidak merendahkan dirinya. Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dunia ini bukan tanpa kelebihan. Orang yang tidak positif, orang yang negatif thinking terhadap dirinya sendiri, dia melihat orang lain itu dengan segala kelebihannya, kemudian dia mencela dirinya. Coba antum pikirkan ya, ketika misalkan antum semua diberikan tugas. Antum telah melakukan dengan sebaik mungkin, dengan
begadang misalkan, kemudian antum banyak baca buku terhadap tugas tersebut. Akan tetapi ketika presentasi antum tidak maksimal. Ketika ketidakmaksimalan tersebut menjadikan antum tidak positive thinking terhadap diri antum, antum mencela bahkan merendahkan diri antum. Itu adalah sesuatu yang salah, teman-teman. Kenapa? Karena ketika diri antum, ketika jiwa, ketika fisik antum ini begadang, baca buku, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Ketika antum telah sampai kepada presentasi yang mana presentasi tersebut tidak maksimal, antum mencela diri antum, sama saja antum tidak memberikan apresiasi kepada diri antum sendiri. Antum tidak berterima kasih kepada diri atau fisik antum ini, ya. Teman-teman semua tidak memberikan apresiasi, tidak berterima kasih kepada fisik ini karena dia rela begadang, rela memberikan pikirannya untuk membaca sesuatu yang banyak. Akan tetapi ketika sudah presentasi tidak maksimal, bahkan teman-teman atau ada di antara kita misalkan yang mencela dirinya, itu adalah sesuatu yang tidak hormat, tidak respect kepada diri yang sendiri. Kita kalau misalkan sudah melakukan yang terbaik, meskipun hasilnya tidak maksimal, beri apresiasi kepada diri kita. Karena ketika kita mampu mengatur positive thinking terhadap diri kita, ada banyak hal dan hikmah yang bakal kita ambil, yang mana ke depannya akan menjadikan mentalitas kita sebagai seorang penuntut ilmu, mentalitas kita sebagai mahasiswa akan bisa bertahan, akan bisa mampu memberikan yang terbaik. Karena Ane sendiri menyadari, ketika Ane SD dulu, ketika Ane SMP dulu, Ane tidak pernah terbayangkan Ane bisa berbahasa Arab dengan fasih. Atau bahkan langsung belajar di negara Arab. Belajar di kerajaan Yordania, yaitu negara Syam, yaitu bumi Syam. Itu tidak pernah terbetik. Karena jangankan untuk bermimpi ke sana, terbetik saja ketika itu tidak berani. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak seperti kita katakan tadi, kita berkehendak, Allah berkehendak, akan tetapi kehendak Allah yang pasti terjadi, Allah aturkan semua jalan. Meskipun ketika itu tidak ada jalan, karena otak kita ini sebesar tempurung, rahmat Allah dan kebesaran itu sebesar langit dan bumi. Ya, yang mana sebesar langit dan bumi tersebut, mau kita masukkan ke dalam tempurung logika kita, itu tidak akan masuk. Ya. Kemudian kita positif terhadap orang lain, jangan merendahkan orang lain. Masing-masing orang itu memiliki kelebihan. Kita apresiasi diri kita, dan tak lupa kita apresiasi orang lain. Jangan kita apresiasi diri kita saja, akan tetapi merendahkan orang lain, itu bermasalah. Sehat mentalnya itu bermasalah. Mentalnya lagi sakit. Ya. Rasulullah sendiri mengatakan, seandainya Ka'bah itu dihancurkan menjadi berkeping-keping batu, dibandingkan dengan wafatnya seorang mukmin, itu lebih baik Ka'bah tersebut hancur daripada seorang mukmin itu dibunuh. Islam sendiri memandang seseorang tersebut derajatnya tinggi. Ya, derajatnya tinggi. Konon lagi ada orang yang merendahkan orang lain. Itu adalah sesuatu yang bermasalah. Kemudian orang yang dikatakan mental itu adalah orang yang mampu menghadapi tantangan hidup. Kita ini kan mempunyai ujian. Ketika teman-teman atau junior saya ketika di sini mengatakan misalnya, Ustaz, besok saya ada ujian. Saya tanya, ujian apa? Ujian kampus atau ujian kehidupan? Kalau ujian kehidupan itu tidak akan pernah ada habisnya. Sedangkan ujian kampus ada akhirnya. Ya, mampu menghadapi tantangan hidup. Orang yang dikatakan sehat mental adalah orang yang mampu menghadapi tantangan hidup. Jangan dalam diri kita, jangan kita memahatkan dalam diri kita bahwasanya dunia ini ketika orang sudah kaya, maka dia tidak memiliki tantangan hidup. Berapa banyak antum lihat orang yang kekayaannya itu bisa menghidupi satu negara, tapi tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di harta. Akan tetapi kebahagiaan tersebut letaknya di hati. Makanya orang-orang yang banyak uangnya itu belum tentu bahagia, karena dia mencari kebahagiaan yang tidak sesuai, akan tetapi yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Orang yang mencari kekayaan itu kan kadang-kadang ingin dianggap bahwasanya dipuji oleh orang lain, oh ternyata dia kaya raya. Dia mencari ilmu agar ingin dipuji orang lain. Setelah pujian tersebut didapatkan, dia akan kembali lesu karena kebahagiaan tersebut tidak sesuai dengan dirinya. Ya, dengan dirinya. Berapa banyak orang yang korupsi, ya, kekayaannya banyak, akan tetapi dia memiliki tantangan hidup yang luar biasa. Misalkan istri selingkuh, anaknya kecelakaan, dia dikhianati oleh partnernya,
atau bahkan sesuatu yang bermasalah dari silih berganti antara satu dengan yang lain. Kemudian orang yang dikatakan sehat mental ini adalah orang yang berperan di lingkungan. Artinya dia bisa menyesuaikan di lingkungannya. Apalagi masa pandemi COVID ini, teman-teman. Orang-orang yang mampu bertahan adalah orang-orang yang survive pada pandemi kali ini adalah orang-orang yang mampu menyesuaikan diri. Dulu kan tidak pernah terbetik bahwasanya sistem pembelajaran itu akan ada secara online, akan tetapi sekarang kita dipaksa untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Dulu ketika pertama kali COVID itu ada pada 2019, rata-rata di seluruh dunia ketika mereka menerapkan sistem online, semua itu bahagia. Rata-rata 90% itu semua bahagia, Masya Allah. Nanti online itu kan kita bisa di rumah, kemudian ketika capek tidur, ketika setelah tidur sudah kembali fit, kita akan kembali online, dan lain sebagainya. Oh, dalam pikiran itu, oh ini liburan yang tak terhingga ini. Akan tetapi setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, itu bermasalah mentalnya. Kenapa? Karena dia berada pada sebuah kondisi, yang mana kondisi tersebut, kadang-kadang orang tersebut tidak mampu beradaptasi. Apa sih perbedaan ketika kita mendengarkan kajian secara online dengan kajian secara langsung? Kajian secara langsung, kalau kita ngantuk, itu kantuknya itu masih masih bisa tertahankan. Akan tetapi ketika online, orang ngantuk ketika dosennya masuk, ketika dosennya mengajarkan, tinggal di mute saja, kameranya di off-kan, gangguan ngantuk itu di samping ada kasur, si kawan pun lagi tidur, ya udah gaskanlah. Maka ini saya bisa ketika saya mengikuti kajian dengan para guru-guru saya di sini, ketika itu langsung diadakan face to face, kita itu nggak ngantuk. Bahkan kita semangat atau bahkan kita meneteskan air mata ketika kajian tersebut adalah kajian tentang jiwa atau kajian tentang pembersihan hati. Tapi ketika kajian tersebut dioper atau dirubah ke online, banyak sekali gangguan-gangguan yang mana kita tidak bisa mendapatkan intisari daripada kajian tersebut. Susah sekali nangisnya, susah sekali meresapinya. Ya, kita berdoa bersama-sama agar ini semua cepat berlalu, kita semua kembali kepada kenormalan yang kita harapkan bersama. Yang terakhir, mental itu adalah orang yang dikatakan sehat mental adalah orang yang memiliki landasan spiritual yang baik. Tadi telah kita singgung antara kesehatan mental dengan keimanan, dengan akidah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan salah seorang profesor tadi mengatakan orang yang dikatakan sehat mental adalah orang yang akidah dan keimanannya baik. Pada masa-masa sekarang teman-teman, ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketenangan tersebut. Akan tetapi ketika seorang tersebut menjauh dari Allah, ketenangan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya kita telah singgung tadi bahwasanya di dunia ini adalah tempat kita diuji. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja, kemudian mereka mengatakan bahwasanya oh kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Nah, ketika kita mengatakan saya telah beriman, itu mengaku-ngaku. Apakah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu belum tentu. Ngaku-ngaku itu mudah, teman-teman, akan tetapi diakui itu yang susah. Maka yang kita harapkan di sini bukan ngaku-ngaku, akan tetapi pengakuan Allah kepada kita bahwasanya kita adalah orang beriman. Ya. Kalau misalkan ngaku-ngaku kepada orang lain, oh saya ini orang beriman, hati-hati kalian. Doa orang beriman ini tembus langit. Saking tembusnya balik ke dia. Makanya di sini Allah mengingatkan ahsiban nas wa hasiba di sini, apakah kamu telah mengira, apakah manusia telah mengira mereka ditinggalkan begitu saja dan mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Kalla, tidak sama sekali. Mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang lolos pada ujian. Mereka orang-orang yang dikatakan sukses terhadap kajian S1-nya, mereka yang menyelesaikan ujian tersebut dengan baik. Disambung oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari, beliau katakan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau katakan,
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan. Ya, kelelahan. Nasab ini kelelahan. Dia ketika beribadah lelah. Ketika dia membantu orang lain lelah. Ketika dia memikirkan umat lelah. Tidaklah seseorang yang lelah pada sebuah kebaikan tersebut wala wasobin, dia ditimpa penyakit, wala hammin, ditimpa kekhawatiran, wala husnin, ditimpa kesedihan, wala adhan, diganggu, baik itu diganggu oleh orang lain atau gangguan lainnya, wala ghammin, ya, bahkan sesuatu yang melukainya, wala hatta syaukati syaqwa, sampai duri, ya, yang melukainya, illa kaffarallahu biha min khotoyah, kecuali semua itu akan Allah jadikan sebagai jalan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Makanya di antara para ulama mengatakan orang yang diuji dengan kelelahan, dengan penyakit, dengan gangguan, dengan segala bentuk, itu cara Allah imma, ya, itu untuk mengangkat derajat seorang tersebut, atau Allah sayang kepada seorang tersebut ingin menghapuskan dosa-dosa. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Kadang kita ini kalau berkumpul menceritakan aib orang lain itu lebih mudah, ya, daripada kita menahan lisan kita. Maka karena kita ini banyak dosa, ya, kita ini banyak dosa, maka salah satu caranya Allah berikan ujian kepada kita berupa sakit. Ya. Makanya orang-orang sakit tersebut jangan mengeluh. Takutnya nanti mengeluhnya iya, sembuh kagak, lama iya, dosanya nggak diampuni. Di antara kita ini banyak dosanya. Makanya salah seorang sahabat mengatakan kalau seandainya setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu menimbulkan bau, maka niscaya satu orang pun di antara kalian tidak ada yang ingin duduk bersama saya. Allah baik kepada kita. Dosa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan bau. Coba antum bayangkan, setiap dosa yang kita lakukan itu menimbulkan bau di badan kita. Bagaimana kita jadinya? Akan bau busuk apa yang ada dalam diri kita? Akan tetapi Allah cinta kepada kita hambanya, Allah cinta kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan hal demikian. Kita semua salah, akan tetapi seorang hamba tersebut dengan kesalahannya bisa menjadi mulia ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sudah tekankan sekali lagi bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, banyak sekali kesusahan. Makanya sini Allah katakan fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam kaidah bahasa Arab, teman-teman, ada mengatakan an-nakiratu idza takarrarat dallat 'ala ta'addudi bi khilafil ma'rifati. Maka di sini coba perhatikan tulisan merah ini. Tulisan merah ini yusron. Kemudian yang kedua yusron. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, ini dinamakan nakirah. Ya, tanpa alif lam. Kalau al-usr ini kan pakai alif lam. Bentar, saya ambil poinnya. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan yusron di sini, kemudian yusron di sini. Kalau dalam bahasa Arab ini dinamakan nakirah. Sedangkan yang pakai alif lam itu dinamakan ma'rifah. Nah, kalau di dalam sebuah kalimat, teman-teman, kata yang sama, yusron, di sini juga yusron, disebutkan dalam satu kalimat dengan dua penyebutan, ya, yang nakirah ini, itu menandakan bahwasanya yusron yang satu dengan yusron yang kedua itu berbeda, tidak sama. Saya ulang, ketika yusron yang pertama dengan yusron yang kedua itu berbeda, itu tidak sama. Karena dia nakirah. Karena kaidah Arab mengatakan ketika nakirah disebutkan berkali-kali, 2 kali, 3 kali atau lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya yang nakirah tersebut berjumlah 2 atau 3. Artinya
Yusron kan artinya kemudahan. Yusron di sini artinya kemudahan. Dalam ayat ini Allah katakan, yang maknanya ditafsirkan oleh para ulama, setiap satu kesusahan akan Allah barengi dengan dua kemudahan. Ingat, satu kesusahan yang Allah hadapkan kepada kita, yang Allah ujikan kepada kita, itu Allah barengkan dengan dua kemudahan. Satu kesusahan melawan dua kemudahan yang akan menang. Makanya kenapa di sini Allah katakan ma'a? Ma'a ini kan bersama. Setiap kesusahan akan Allah barengi, ya, barengi dengan dua kemudahan. Artinya, setiap ujian yang kita hadapi, teman-teman, akan kita dapatkan dua kali lipat kemudahan yang Allah berikan, akan tetapi kita disuruh untuk mencari kemudahan tersebut. Jangan selalu kita andalkan logika kita. Karena dalam agama ketika selalu mengandalkan logika, itu kita akan berhadapan kepada sesuatu yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Iman itu tidak mesti harus dilogikakan. Kita sholat 2 rakaat, kenapa mesti 2 rakaat? Kita sholat zuhur 4 rakaat, kenapa mesti 4 rakaat? Kenapa tidak sholat isya 6 rakaat, subuh nggak usah? Kenapa? Karena pada saat subuh itu kita masih terlelapnya, masih ngantuk-ngantuknya. Itu jangan dilogikakan. Akan tetapi diimani. Ya, diimani akan menjadikan kita optimis dan percaya. Kemudian kita kembali kepada permasalahan mental, kesehatan mental. Kenapa stres dan kecemasan itu berbahaya? Ya, ternyata, nah ini poin pentingnya, setelah dilakukan penelitian dalam ilmu psikologi, menyatakan bahwa stres dan kecemasan itu membuat daya tahan tubuh kita menurun. Sehingga kita menjadi lemah dan mudah terserang penyakit termasuk COVID-19 ini. Artinya, orang yang stres, bisa kita katakan kecemasan, stres itu adalah sesuatu yang lumrah. Yang menjadi masalah teman-teman semua, ketika stres dan kecemasan ini berlebihan. Karena cemas, tidurnya terganggu. Karena cemas, dia tidak bisa memikirkan orang lain, hanya memikirkan permasalahannya saja. Stres, sehingga yang mana permasalahan mental ini, seperti yang kita jelaskan pertama tadi, akan berakibat kepada kesehatan fisik kita. Kesehatan fisik kita menurun, ya, kesehatan fisik kita menurun akan mengakibatkan penyakit-penyakit lain akan datang kepada kita, termasuk COVID-19 ini. Makanya para dokter menganjurkan kepada kita jangan stres, bahagialah, gitu kan. Cari sesuatu yang menjadikan kita bahagia. Makanya para guru itu ditekankan oleh pada orang-orang yang paham tentang kesehatan, kalau misalkan dikasih tugas jangan yang berat-berat. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan anak SD misalkan belajar online, kemudian tugasnya susah, yang ngerjain bukan mereka, yang ngerjain orang tua, yang kerjain emak-emaknya, ibu-ibunya. Ibunya ini kalau misalkan mereka sekolah, mereka bisa menyiapkan logistik, menyiapkan membersihkan rumah. Akan tetapi ketika anaknya belajar secara online, mereka harus membantu anaknya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau tadi permasalahannya mungkin permasalahan yang 1 tambah 1 sama dengan 2, mungkin saja ibunya, 2, tulis 2. 5 tambah 5, anak tulis 10. Tapi kalau misalnya permasalahan sesuatu yang harus membutuhkan searching lagi, kalau misalkan orang tuanya tidak gagap teknologi, mungkin aman-aman saja. Tapi kalau misalkan orang tua yang bermasalah dengan teknologi tersebut, itu akan menjadikan stres kepada orang tua tersebut yang akan menjadikan mental mereka akan bermasalah. Karena sering kita dengar bahwasanya orang yang paling stres pada masa pandemi ini adalah rata-rata ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka tugasnya nambah. Mereka harus menyiapkan membersihkan rumah, misalnya menjaga rumah, kemudian harus menyiapkan logistik untuk keluarga, ditambah lagi mereka harus membantu anak-anaknya, ya, membantu anak-anaknya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka secara online. Belum lagi anak-anak mereka itu antara satu dengan yang lainnya itu sifatnya kalau misalkan 1 menit aja nggak begaduh, nggak tenang hidup ini. Maka ketika seorang tersebut stres dan cemasnya berlebihan, itu akan mengakibatkan daya tahannya menurun. Ketika daya tahannya menurun, itu akan memudahkan penyakit-penyakit menyerang dirinya termasuk COVID-19 ini. Ya, jangan stres. Nah, kehadiran Allah dan arti sebuah ketenangan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan apa? Bidzikrillah,
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan menyebut Allah, mengingat Allah, hati itu menjadi tenang? Artinya orang-orang beriman disifati pada ayat di sini adalah orang-orang yang ketika mendengarkan atau yang ketika di antara kalangan para sahabat Rasulullah, mereka ada mengartikan zikir ini, mereka mengartikan bilisan, artinya ada yang mengatakan zikir, la ilaha illallah subhanallah, itu yang mereka artikan. Tapi di antara mereka ada yang mengartikan zikir di sini adalah Al-Quran. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika mengingat Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, hati mereka menjadi tenang. Di antara para sahabat juga ada yang mengartikan zikir di sini adalah at-ta'ah, ketaatan. Orang beriman ketika melakukan ketaatan, yaitu sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah, hati mereka tenang. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menyuruh kepada Bilal, wahai arihna biha ya Bilal. Bilal, azanlah kamu, sejukkanlah hati kami dengan azan tersebut. Dengan azan saja orang-orang beriman hatinya tenang. Apalagi dengan Al-Quran. Orang-orang beriman ciri-cirinya adalah orang-orang yang selalu terkait hatinya dengan Al-Quran. Terkait hatinya dengan zikir. Terkait hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini Buya Hamka mengomentari ayat ini ketika di tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, beliau katakan, mengingat Tuhan itu menimbulkan ketentraman. Dan dengan sendirinya hilanglah segala macam kegelisahan, pikiran kusut, keputusasaan, ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, dan duka cita. Ketentraman hati adalah pokok kesehatan rohani dan jasmani. Ya. Ketentraman hati, kebahagiaan hati, meskipun tidak bisa selamanya, itu adalah pokok kesehatan rohani dan jasmani. Ragu dan gelisah adalah pangkal segala penyakit. Kenapa? Karena orang yang gelisah, orang yang ragu yang berlebihan, itu akan menyebabkan kesehatannya menurun, ya imunnya menurun, dan akan mengakibatkan penyakit-penyakit mudah menyerangnya. Makanya kita disuruh ini selalu jaga kesehatan, sering berolahraga dengan teratur, makan teratur, dan lain sebagainya, dan jangan lupa bahagia. Karena kalau misalkan tidak bahagia, itu akan menjadi masalah besar. Pada pandemi ini, dua hal yang paling ditakuti oleh masyarakat. Pertama adalah takut dengan kematian. Ya, takut dengan kematian. Padahal Allah sendiri mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita ini mungkin ketika ditanya, siap nggak mati sekarang? Kita nggak ada yang siap mungkin. Mungkin ya. Tidak ada yang siap. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena kita belum memiliki persiapan. Makanya para ulama mengatakan, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Rata-rata manusia ini, kata para ulama, mereka hidup di dunia ini seperti mereka itu tidur, tidak merasakan sesuatu, mereka tidak ingat bahwasanya mereka akan mati. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala detik, segala bentuk apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ya. Wa idza matu intabahu. Ketika mereka sudah wafat, dimasukkan ke dalam liang lahat, di situ mereka baru sadar. Tidak ada gunanya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Rata-rata manusia di dunia ini seperti tertidur, seperti tidak sadar. Ketika mereka mati, di situ mereka sadar. Yang kedua, takut dengan terancam ekonominya, terutama untuk dirinya dan keluarganya. Padahal kita yakin bahwasanya rezeki kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha. Itulah bedanya tawakal dengan at-tawakkul. At-tawakkul, yaitu arti tawakal, itu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akan tetapi di satu sisi dia berusaha untuk melakukan yang terbaik agar keluar dari sebuah ujian tersebut. Beda orang yang at-tawakkul, orang yang hanya pasrah begitu saja, ya sudahlah ini kan semua Allah yang ngatur. Ah, ngapain berusaha? Oh, ngapain kerja? Toh rezeki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan di rumah saja diam-diam, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang ketika nanti di hadapan Allah akan Allah minta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah tidak pernah menyuruh yang sedemikian. Allah menyuruh kita bertawakal, kita percaya, kita yakin kepada Allah, tapi di satu sisi kita berusaha. Ya, kita berusaha. Oke, karena sudah sampai 40 menit,
Mungkin akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kehidupan kami dan juga bisa menjadi ladang pahala bagi Al-Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk mengajukan pertanyaan dalam diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, jika ada materi yang belum dipahami oleh hadirin, para hadirin dipersilahkan untuk mengklik tombol raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan akan dipilih oleh saya sendiri selaku moderator dan akan dipilih secara acak. Kemudian, para hadirin dipersilahkan untuk mencatat jawaban yang diberikan oleh Al-Ustadz. Kemudian, dalam sesi ini, dipersilahkan kepada para hadirin untuk mengklik tombol raise hand sekarang. Terima kasih. Baik, para hadirin silakan mengklik tombol raise hand. Baik, di sini sudah kita dapatkan satu nama, yaitu Muhammad Azizi Zulkifli. Silakan kepada saudara Muhammad Azizi Zulkifli untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelum saya menyampaikan pertanyaan, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya M. Azizul Zulkifli, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Ustadz Afrizal. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman pandemi ini kita banyak menghadapi ujian. Seperti contohnya kehilangan pekerjaan, dimulai dari pemutusan hubungan kerja, hingga membuat semua rakyat kita mengalami terancam ekonominya. Terus yang menjadi pertanyaan saya di sini ialah bagaimana langkah konkret yang perlu kita siapkan selain optimis dan percaya kepada Allah bahwa Allah ini akan memberikan kemudahan kepada kita dalam menghadapi ujian ini. Sekian, terima kasih. Kepada saudara Zulkifli, boleh diulang kembali pertanyaannya aja? Pertanyaan itu bagaimana langkah konkret kita dalam yang perlu kita siapkan selain optimis dan percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam menghadapi ujian-ujian di masa pandemi ini. Baik, terima kasih pada saudara Zulkifli telah memberikan pertanyaannya. Kepada para hadirin, jika masih ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Kepada para hadirin, izin Ustadz. Yuk. Ini berhubung masih satu pertanyaan, apakah Ustadz ingin langsung menjawabnya atau kita tunggu sampai terkumpul beberapa pertanyaan dulu, Ustadz? Jawab aja langsung ya. Oh, baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan untuk Mas Muhammad Aziz Zulkifli ya.
pertanyaannya adalah kita sekarang pernyataannya sebelumnya kita sekarang mungkin sering melihat, mendengar bahwasanya banyak di antara saudara-saudara kita terutama di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sehingga keluarga mereka bermasalah karena memang masukan hanya dari pekerjaan tersebut. Ketika sebuah kepala keluarga terkena PHK, apa langkah konkret yang kita lakukan selain optimisme? Ya, agar bisa menghadapi ujian ini. Pertama, yang tak lupa selalu kita kaitkan bahwasanya agama itu selalu memberikan optimisme kepada kita. Artinya kita optimis dulu. Kita percaya kepada Allah dulu, yakin kepada Allah dulu, itu yang pertama. Setelah kita yakin, artinya kita di situ seolah-olah disodorkan bahwasanya Allah itu tidak mungkin meninggalkan kita, karena kita dari awal sampai kita menutup mata, itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kita harus yakin dulu. Karena orang ya yang dalam masa pandemi ini kesehatan mental mereka itu bermasalah, terancam ya, akan bermasalah, masalahnya bukan masalah yang sedikit. Mereka itu ketika tidak membawa agama, tidak menyertakan agama, mereka jauh kepada Tuhan, jauh kepada Allah, itu akan menjadikan depresi dan mental mereka itu akan semakin ambruk. Itu harus kita membawa optimisme dengan sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita jelaskan di sini tadi, berperan di lingkungan. Artinya apa? Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Artinya sebuah perusahaan, pernah saya dengar, sebuah perusahaan wedding organizer, ketika pandemi masuk, banyak dari klien-klien mereka yang memutuskan hubungan kerja. Karena kan ketika masa pandemi kan tidak mungkin melakukan pernikahan yang seperti biasanya. Akan tetapi ketika mereka memiliki sebuah pemimpin, memiliki seorang pemimpin yang bisa survive dan bisa beradaptasi dengan lingkungan COVID tersebut, mereka mencari cara sehingga perusahaan tersebut tidak bergerak dalam wedding organizer lagi, akan tapi berpindah misalkan membuat masker, menjual misalkan bahan-bahan kesehatan, artinya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang tidak mampu beradaptasi. Dan skill adaptasi ini teman-teman harus dilatih, tidak datang secara serta-merta. Harus dengan kesabaran ketika kita dihadapkan kepada sebuah kenyataan bahwasanya banyak di antara misalkan ada seorang yang di PHK. Dia harus bisa beradaptasi, apa yang dia butuhkan dan bisa dia lakukan. Tidak usah misalkan kita berpikir bahwasanya gaji saya ketika kerja di pabrik misalkan 4 juta. Ketika saya di PHK, saya harus mencari pekerjaan yang senilai dengan 4 juta tersebut. Tidak. Misalkan dia bisa mungkin berjualan yang terkait dengan yang dibutuhkan pada saat itu, misalkan menjual menyetok hand sanitizer atau sesuatu yang menjual bahan sembako dan lain sebagainya. Artinya dia mencari peluang, karena memang kalau misalkan kita mendengar sebuah hadis dengan makna 10 rezeki yang Allah turunkan di muka bumi ini, 9 diantaranya itu adalah melalui perdagangan. Ya, melalui perdagangan. Makanya kita harus mencari sesuatu tersebut setelah keyakinan yang ada dalam diri kita mencari apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah melalui lisan Rasulullah yang menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mampu beradaptasi, dan ketika orang yang sudah berusaha tidak mungkin Allah telantarkan. Meskipun pada akhirnya nanti dia sudah berputus asa, dia sudah berusaha, pasti akan Allah tunjukkan jalannya. Karena lagi-lagi kita ulang, segala sesuatu itu tidak bisa diukur dengan logika. Seperti saya katakan tadi, logika kita ini, ya tempurung kepala kita ini sebesar tempurung. Akan tetapi kebesaran, kasih sayang Allah itu seluas langit dan bumi. Ketika sesuatu yang seluas langit dan bumi berupa kebesaran Allah ini kita masukkan ke dalam tempurung, itu tidak muat. Ya, itu tidak muat. Makanya kita yakin, kita serahkan semua kepada Allah, kita berusaha. Itulah namanya tawakal. Ya, kita bisa mampu melatih skill kita beradaptasi dengan lingkungan, berperan di lingkungan, beradaptasi, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah nanti akan pelan-pelan terselesaikan permasalahan seperti itu. Lebih kurangnya seperti itu.
Syukran katsiran terhadap Al-Ustadz yang telah memberikan jawaban. Baik, kepada para hadirin semua, dipersilakan juga untuk mengisi absen untuk sertifikat. Jika masih ada pertanyaan yang diajukan, silakan mengklik tombol raise hand. Para hadirin, persilakan. Kalau nggak ada pertanyaan, itu menandakan bahwasanya sudah jelas semua kayaknya. Berarti sudah memahami semua ya, Ustaz? Iya. Para kawan-kawan ini udah paham semua materinya. Ya, baik. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya yang diajukan oleh para hadirin, tibalah kita di penghujung acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya memberikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh Al-Ustadz tadi. Mengingat materi yang diberikan oleh Al-Ustadz tadi adalah materi self-reminder, yang artinya sebagai pengingat diri kita bahwa kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mempunyai kesehatan mental kita untuk siap menghadapi situasi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian seperti kata Profesor Sudrajat tadi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, bahwa orang yang sehat mental itu adalah orang yang mempunyai akidah dan keimanan yang kuat. Jadi kita harus memiliki rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindari dari wabah COVID-19 ini. Dan juga kita selalu diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani kita. Kemudian, peran agama di masa COVID ini, itu adalah untuk menambah optimisme kita dan menerima bahwa semua yang ada di ini adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memperkuat mental kita. Selanjutnya, dari poin-poin materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, kita harus mempunyai sikap yang produktif. Kemudian kita harus selalu merasa syukur dan bahagia. Kemudian kita harus mempunyai sifat dan sikap yang optimis. Kemudian kita harus mempunyai sifat dan sikap positif terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Kemudian kita harus mampu menghadapi tantangan hidup. Kemudian kita harus juga mampu berpartisipasi atau berperan di lingkungan sekitar, dan juga kita harus memiliki landasan spiritual yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya alihkan acara ini ke MC kembali. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Husnul Qori. Kepada Qori dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Al-Ustadz dan para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridainya olehnya, dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan webinar internasional. Webinar ini sangat besar manfaatnya bagi kami. Untuk itu, ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami. Semoga ilmu yang kami dengar dan kami lihat dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan mudahkanlah kami memahaminya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Hambamu yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Qori. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati seluruh para peserta webinar. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianya menjadikan tampian, kami menyusun jarinya 10. Salah dan silaf mohonlah dimaafkan. Sebelumnya untuk Al-Ustadz dan para peserta webinar diharapkan untuk menyalakan kameranya agar kita bisa sesi foto bersama. Pada para peserta webinar, syukron. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pak Topik menjahitnya kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.